depersonalisasi itu orang yang dia nengok dirinya sendiri itu dari point of view ketiga. Jadi ini tuh aku nih. Iya. Tapi aku ngelihat diriku dari atas. Oh ya, ada orang kayak gitu. Aku baru denger. Halo semua, jadi balik lagi ke podcast Sini Cerita. Jadi kali ini kita udah ada di episode 3 nih. Kali ini kita akan ngebahas gimana sih pelecehan seksual itu dari perspektif atau dari sisi psikologisnya. Nah, bareng aku lagi ya teman-teman, aku Hairnisa Pulungan dan narasumber keren kita, siapa Bang? Halo, nama saya Nala Wijaya Purba dari program studi psikologi angkatan 22. Oke, mungkin bisa kita langsung aja ya, kita santai aja bro. Iya, santai aja ya bro. Oke, mungkin Nala sebagai mahasiswa psikologi UNAN nih udah tahun ketiga, boleh cerita ke kita nih sama ke teman-teman yang lainnya. Di program studi psikologi itu belajar nggak mengenai pelecehan seksual ini? Kalau di psikologi sendiri kita nggak belajar secara umum, maksudnya secara keseluruhan pelecehan seksual itu enggak. Cuman di sebagian materi itu akan disinggung gitu mengenai pelecehan seksual dan dampak-dampaknya, kira-kira lebih ke disinggung aja, bukan ke materi secara utamanya. Berarti lebih ke dampak ke korbannya. Dampak korban, pelaku juga mungkin juga ada dijelaskan lebih kayak ke tipe-tipe, fase-fase pelecehan seksual dan lain-lain. Oke. Terus belajar tentang ini nggak? Trauma atau kesehatan kesehatan mental bagi si korban atau gimana? Trauma kesehatan mental ya pasti itu dipelajarinya, karena itu kan dampak yang sangat signifikan, terutama dari sisi psikologis korban gitu ya kan. Itu kan paling berdampak itu luka, bukan dari fisiknya, terutama dari psikologis, karena kan kalau orang-orang yang mengalami pelecehan seksual itu kan lebih dalam luka di psikologisnya dibandingkan dengan luka fisiknya. Jika kalau luka fisik orang korban pelecehan seksual itu mungkin bisa diobati ya, juga nampak lukanya di daerah mana yang harus diobati. Tapi kadang kalau psikologis ini dia bisa nggak ketahuan itu, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Misal pas anak-anak gitu kan, ada kasus anak-anak dilecehkan secara seksual, itu bisa aja pas sudah dewasa dia baru sadar kalau dia pada saat itu dia dilecehkan secara seksual. Berarti dampaknya lama ya, bisa bertahun-tahun ya, gitu. Pengaruh kenapa bisa lama tuh ya, mungkin lebih ke yang pertama itu belum paham ya, apalagi pada anak-anak tuh kan, dia belum paham gitu kan apa yang terjadi ke mereka ini sebenarnya lagi ngapain gitu. Pertama belum paham, belum adanya edukasi terkini terkait dengan keberfungsian ataupun makna daripada alat seksual mereka. Yang kedua mungkin apa tadi pertanyaannya? Pengaruh. Iya, pengaruh kenapa bisa lama gitu, korban bisa jadi karena ada itu namanya supresi kalau di kita. Apa dia supresi? Suppression. Penekanan trauma psikologis supaya membuat mereka tuh lebih baik. Itu namanya lebih ke coping mekanisme. Pernah dengar? Oh, iya pernah sih. Jadi coping mekanisme itu ada banyak. Salah satunya supresi tadi itu dibuat untuk, sebenarnya coping mekanisme ini kan ada untuk membuat orang tuh merasa lebih baik, terutama dengan pengalaman negatif. Nah, jadi coping mekanisme ini bisa ada secara alami pada orang-orang, termasuk supresi tadi. Nah, jadi karena pengalaman buruk mereka ini itu ada nih, cuman mereka lebih ingin untuk pengalaman ini tuh disangka aja, udah nggak usah ada gitu kan. Jadi disupresi secara nggak sadar. Bisa nanti setelah bertahun-tahun kemudian ada sesuatu traumatic event yang mirip gitu, serupa, itu bisa jadi memicu hal yang tadi harusnya ditekan muncul kembali. Itu bentuk berarti dalam sisi korban itu salah satu bentuk pertahanan diri mereka gitu nggak? Iya, sebenarnya banyak pertahanan dirinya, cuman kalau dari pertanyaan yang Nisa bilang itu tadi lebih ke arah suppression tadi. Oh gitu. Kalau dipelajari lagi ke psikologi boleh, mungkin ada banyak coping mekanisme pertahanan diri itu, bahkan kalau nggak salah dia seiring bertambah zaman itu nambah lagi tuh kayak mana pertahanan diri seseorang. Yang saya baru baca itu masih belasan gitu, tapi masih ada lagi di luar sana mekanisme coping, karena setiap orang juga punya coping yang berbeda-beda. Terus kalau misalkan ada korban tuh yang kayak ngerasa maksudnya sebenarnya dia bukan salah dia korban, tapi dia menyalahkan diri dia sendiri gitu, itu ada nggak? Nah,
Tadi suppressionnya. Nah. Kalau itu namanya self blame. Oh, banyak pula istilahnya. Oke, bisa dijelasin nggak? Menyalahkan diri sendiri atau self blame itu adalah perilaku ketika seseorang tuh sama kayak tadi coping mekanisme kan. Cuman menyalahkan diri sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan pengalaman pahit, pengalaman negatif tadi. Kenapa demikian? Itu banyak alasannya, karena yang pertama kalau orang menyalahkan diri sendiri itu biasanya mereka membuat seakan-akan kendali dari situasi yang seharusnya nggak bisa mereka kontrol itu bisa mereka kontrol. Gila kawan. It's okay. Contohnya ini kan pada saat kita ini kan karena pelecehan seksual ya. Contohnya pada saat seseorang tuh dilecehkan kan, daripada dia berpikir kalau orang itu ini salah orang tuh, dia lebih baik berpikir ini salah saya karena saya pakai baju misalnya terbuka atau misalnya dandanan saya agak terlalu mencolok gitu kan. Itu lebih baik mereka berpikir seperti itu ketimbang mereka harus menyalahkan orang lain. Karena dengan mereka berpikir seperti itu, keesokan harinya mereka bisa merubah penampilan mereka. Oh iya. Jadi kan kendali masih di dalam mereka. Padahal belum tentu pelecehan seksual itu bisa datang dari korban. Malah jarang ada kasus yang menyalahkan kalau pelecehan seksual tuh 100% salah korban tuh jarang. Banget sih, ya sih, benar. Nah, hampir tidak ada. Iya. Malah dia kayak menekan diri dia sendiri gitu kan. Dia itu juga sebenarnya bentuk yang seharusnya jangan ada gitu pada korban. Terus yang kedua, biasanya itu karena adanya stigma masyarakat. Stigma masyarakat tuh ada orang-orang yang kenapa sih lu nggak teriak atau kenapa sih kamu diam aja, kamu pun bajunya kenapa terbuka gitu. Itu karena stigma masyarakat juga yang mungkin menumbuhkan orang itu untuk tidak tampil percaya diri dan seharusnya mereka mempertahankan hak-hak dan apa mereka. Kalau misal pelecehan seksual ini nggak segera ditangani, kira-kira dampak jangka pendek atau jangka panjangnya ke korban itu gimana, Nala? Dampak kesehatan mental kan? Ya benar, kesehatan mental dong. Ya. Kan psikolog. Oke. Jadi kita tuh kalau di psikologi itu ada namanya DSM. DSM tuh apa lagi? DSM tuh kayak buku diagnostik. Bukunya tuh kayak tebel, sama kayak kedokteran kan ada kayak buku diagnostiknya. Jadi di kesehatan mental juga punya buku diagnostik. Itu ada tebel kali tuh. Banyak lah pokoknya gangguannya itu. Dan rata-rata ada aku ibunya kalau kalian mau baca-baca juga bisa dicari. Boleh. Kalau dicari tuh kan pakai bahasa Inggris tuh kan. Sexual abuse, kan. Kalau dicari sexual abuse itu sampai ke bawah tuh bakal ada terus, sampai ribuan kata itu untuk di satu buku itu aja. Yang artinya sexual abuse ini itu bisa komorbid kemana-mana ke kesehatan mental. Iya. Cuman secara umum yang paling utama itu ya, yang paling sering terjadi kalau yang dari saya baca yang paling banyak datanya ya. Yang pertama tuh depresi, itu udah rata-rata depresi. Ya. Yang kedua itu kecemasan bisa dari kecemasan sosial ataupun kecemasan lain-lain. Banyak juga gangguan kecemasan. Lalu yang ketiga trauma atau PTSD, post traumatic syndrome stress disorder. Nah, pada anak-anak ini biasanya kasusnya ini agak spesial nih kalau anak-anak. Anak-anak itu yang dilecehkan secara seksual tuh kan, terutama yang mengalami pemerkosaan, itu biasanya akan juga mengalami gangguan seksual. Baik itu homoseksual, kelainan ketertarikan seksual, disfungsi seksual dan lain-lain. Biasanya itu yang pernah saya baca ya, mungkin karena kapasitas saya masih mahasiswa juga. Saya masih belajar gitu kan. Lalu gangguan disosiatif juga, disosiatif amnesia. Orang yang di amnesia tapi pada saat ditengok kepala dan otaknya itu baik-baik saja, tapi ingatan dia nggak ada. Pada saat kejadian. Ada juga namanya itu depersonalisasi. Nah, ini lebih menarik lagi. Depersonalisasi itu orang yang dia nengok dirinya sendiri itu dari point of view ketiga. Jadi ini tubuh aku nih. Iya. Tapi aku ngelihat diriku dari atas. Oh ya, ada orang kayak gitu. Aku baru denger. Menarik. Depersonalisasi itu pernah juga diceritakan sama dosenku ya. Dia menceritakan ada dulu korban pelecehan seksual depersonalisasi. Cuman memang sedikit kasus depersonalisasi ini. Dia kenapa tiba-tiba dia depersonalisasi? Ternyata karena dia dilecehkan, diperkosa.
Kenapa begitu? Dia rupanya menganggap kembali lagi ke coping tadi. Oke. Ini bukan tubuhku. Dia nggak percaya kalau ini tubuhnya. Makanya muncul Oh. reaksi psikologis tadi. Oke. Dia melihat tubuhnya itu dari point of view yang berbeda. Karena dia meyakini ini bukan tubuh dia, tubuhku udah kotor. Oh, I see. Oke. Udah dilecehkan. Itu beda lagi sama kepribadian ganda tuh beda. Beda lagi. Oh, beda. Banyak pokoknya. Rata-rata kalau mau cari aja lagi. Cuman kalau kasus yang paling banyak memang depresi, Iya. kecemasan, PTSD dari yang PTSD tadi yang trauma ya. post traumatic syndrome. Oke. Pernah nggak Nala dengar korban pelecehan seksual ini dia tadi kan depresi, terus trauma, kecemasan itu yang biasa pada umumnya dialami korban kan. Nah, tentunya ini apa sih mengganggu proses belajar si korban dong tentunya. Udah pernah denger nggak kasus yang kayak dia ke kampus tapi pikirannya tuh kosong? Soalnya kemarin tuh kita pernah podcast sebelumnya itu sama Pak Satgas kan Pak. Nah Pak Satgas itu cerita gitu, dia ke kampus, dia belajar cuman pikirannya kosong gitu loh. Datang pulang gitu aja. Kalau dari Nala sendiri ada kasus kayak gitu nggak? Ya, bagus tuh. Jadi gini, ya, bagus tuh, keren dong pertanyaan. Pada saat orang terkena jadi korban pelecehan seksual, dia akan ada respon apa ya bahasa umumnya, respon mode siaga gitulah. Dia masuk ke mode siaga. Misal nih terjadi korban pelecehan seksual, nah ya kan, dia apa namanya trauma, sampai pada tahap trauma. Nah dia akan masuk ke mode siaga gitu, bahasa umumnya, aku jelasin aja. Pada saat itu, walaupun kejadian itu sudah selesai, mau kemana pun dia pergi, dia akan berada dalam mode siaga itu, mode bertahan hidup, tanda kutip. Jadi, kalaupun dia disuruh fokus sama belajar, itu udah nggak bisa lagi. Fokus sama kuliah. Tapi dia datang. Dia karena di kuliah itu cuma fokus ke, yang penting aku jangan diserang lagi, yang penting aku jangan dilecehkan lagi, itu aja fokus dia. Karena ingatan itu akan kembali terus, akan naik terus ke korban. Ketika trauma itu tadi tidak diatasi. Makanya kalau kata Pak Satgas itu tadi, tatapannya kosong karena yang diingat mereka ya kejadian itu lagi. Terus kalau misal, kalau pelecehan ini kan selalu, maksudnya korbannya itu selalu berkaitan dengan perempuan. Padahal siapapun bisa jadi korban, mau cowok, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, semua kalangan usia juga bisa. Nah, menurut Nala pernah dapat cerita nggak? Maksudnya pernah lihat atau pernah dapat cerita langsung ada korban cowok nggak? Atau pokoknya di luar kalangan perempuan lah. Terus dampaknya itu beda nggak sama cewek yang dialami cewek sama yang dialami cowok gitu? Yang mana dulu yang gue jawab? Terserah Nala. Dampak dulu ya. Dampak dulu boleh. Dampak cewek dan cowok itu berbeda ya pastinya. Oke. Apalagi cowok yang diperkosanya sejenis. Oke. Dampaknya gimana tuh? Biasanya itu aku kurang tahu, cuman sebagian besar yang aku baca itu akan ada pada gangguan seksualitas. Iya, oke. Lebih ke arah sana. Kalau pada cowok, kan? Bisa jadi dia ketertarikan sesama jenis, ataupun ketertarikan pada fetishisme, pedofilia, filia dan lain-lain. Nah, selain dari masalah itu biasanya pada cowok ini itu bisa terulang. Dia yang menjadi pelaku. Oh. Jadi dia siklusnya akan ngulang lagi. Oke. Kalau pada cowok. Kalau pada cewek, dampaknya yang kembali tadi yang aku jelaskan secara umum itu memang dampak lebih ke arah korban cewek. Oke. Lebih ke arah dampak psikologis, kepada kesehatan mental dan lain-lain. Terus gimana kalau yang Nala pernah dengar cerita nggak? Kalau Nala misal punya teman tapi cowok, terus dilaku sebagai korban pelecehan, pernah nggak? Atau Nala belum sih. Sejauh ini aku belum pernah ya dengar yang kayak gitu. Tapi benar kan kalau pelecehan itu korbannya bisa siapa aja, nggak harus perempuan. Anak kecil pun bisa jadi korban. Anak kecil mau cowok cewek. Pelakunya juga bisa siapa saja, baik dari keluarga, dari teman teman dekat atau orang yang nggak dikenal. Biasanya motifnya itu nggak cuman sesederhana hasrat seksual. Ada banyak. Kalau dari psikologis itu yang pertama ada dominasi.
keinginan untuk menguasai lawan seksualnya. Oke. Pernah dengar kasus ini nggak? Siapa itu yang di Inggris itu? Siapa? Sinaga. Di mana? Yang di Inggris tuh. Inggris. Oh, aku nggak pernah sih. Yang tapi dia teman-teman aku pernah. buat orang tuh dia pengen jadi kayak mayat abis itu diperkosa. Oh, dia bunuh dulu. Dia yang nggak bunuh. dibunuh, dia kayak cuman buat orang tuh pingsan. Oh. Habis itu diperkosa, habis itu dibalik lagi ke jalan gitu. Ih, Berapa serem ratus ya orangnya banget. itu? Beratus-ratus. Iya, ratus. Nah, ini juga faktor kedua itu karena adanya inferiority complex. Apalagi itu? Inferiority complex itu kerendah dirian. Kerendah dirian. Biasa orang yang melakukan pelecehan seksual itu bisa jadi karena faktor ingin dominasi tadi. Yang kedua karena dia punya rendah diri. Ketika dia melihat lawan seksual terutama perempuan, dia akan merasa lebih, aku lebih kuat nih. Kalau kayak gini, kalau aku lecehkan dia atau aku perkosa dia, buat aku lebih baik. Jadi motif pelaku itu nggak sesederhana karena nafsu aja. Banyak lagi hal yang bisa melatar belakang. Bisa jadi juga karena tadi dia pernah jadi korban sebelumnya, siklus korban pelaku ngulang lagi. Kira-kira gitu. Seram dunia ini. Terus aku tadi dominasi apa tadi yang tadi Nala bilang? Inferiority complex. Ya itulah pokoknya. Itu berhubungan nggak sama kayak misalkan ada satu case tuh di kampus, dosen kan, jadi bimbingan terus diapa-apain gitu. Kamu mau bimbingan ke rumah saya gitu, tahu nggak sih kasus itu? Gimana menurut Nala? Itu berhubungan nggak sama yang Nala bilang tadi? Ya, pasti berhubungan ya. Kalau dari yang kasus itu kira-kira lebih ke dominasi tadi. Oke. Atau adanya akses. Ada akses untuk melakukan hal tersebut. Dia punya jabatan, dia punya uang, dia punya hubungan juga gitu kan. Nah, karena dia punya akses ini tadi, ya kesempatan ini nggak mungkin dilewatkan gitu loh. Ya udah, terjadilah kasus demikian. Terus tadi kita udah bahas secara dampaknya ke pendidikan gitu kan. Tapi kalau ke interaksi sosialnya gimana, Nala? Interaksi sosial korban? Iya, korban. Kalau interaksi sosial korban dari dalam dirinya yang pasti dia buat lebih rendah diri ya. Rendah dirinya itu bakal kepercayaan dirinya bakal menurun gitu kan. Self esteemnya juga menurun. Self esteem lebih ke harga dirinya juga menurun gitu kan. Karena dia menganggap dirinya itu sudah kotor dan tidak layak, tanda kutip. Nah, yang kedua mungkin juga bisa relasi sosialnya atau hubungan pertemanan dan keluarganya itu bisa jadi lebih buruk. Mengapa? Karena biasanya orang-orang yang mengalami korban pelecehan seksual ini itu kembali lagi ke kata Pak Satgas tuh. Biasanya dia tatapannya kosong, nggak kayak lupa gitu caranya untuk berkomunikasi karena mereka terdistraksi dengan event tadi momen tadi. Ingatannya terus kesana gitu. Iya, bisa jadi orang tuh mungkin lebih sensitif ke orang lain, marah-marah ataupun kekerasan fisik juga ya kan, ke teman-temannya dia agresif dan lain-lain. Tadi kita udah belajar dari sisi korban. Nah, kita mau tahu nih, gimana sih seharusnya teman-teman, misal aku punya teman korban pelecehan seksual, gimana sih aku harus bersikap, misal aku dari teman atau dari sisi keluarganya itu gimana? Mau melindungi kah atau gimana? Padahal dia nggak mau cerita gitu. Oke. Dukungan psikologis yang bisa diberi. Iya, benar. Jadi keluarga ataupun teman ataupun relasi si korban itu mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu mere presence. Apa biasanya? Gak apa-apa, sampein aja yang Nala tahu. Bahasa psikolognya baru bantu jelasin ntar. Dia kayak ya udah ada gitu, ada. Oh, ada. Ada. Gimana jelasin lagi? Ada. Iya, ada. Oke, siap. Tetap ada gitu. Jadi walaupun entah orang tuh di rumah atau di kos gitu kan, jika dia ngekos sendirian gitu, nah mungkin entah temannya atau siapa tetap ada gitu. Figur dia tuh tetap ada di situ, walaupun dia tidak mau bercerita ataupun tidak mau menyampaikan
pengalamannya. Yang kedua mungkin juga bisa dibantu dengan cara mendengarkan. Kan itu juga masalah orang-orang kita kadang sekarang ya. Kita tahu caranya berkomunikasi, public speaking, tapi nggak ada yang tahu caranya mendengarkan. Betul. Karena kalau kata dosenku ya, hearing sama listening itu berbeda. Beda dong, berbeda. Iya. Orang tahu cara berkomunikasi, tapi nggak semua orang tahu cara mendengarkan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pernah memiliki teman, pernah riwayat pelecehan seksual, mungkin boleh untuk sekarang dimulai belajar caranya mendengarkan. Lalu yang ketiga mungkin juga berkaitan dengan yang kedua tadi, teman-teman ataupun ke anggota keluarga itu, ini yang agak sering terjadi, ini jangan menyela ataupun memberikan saran. Oke. Yang tidak perlu. Oke. Yang tidak perlu. Karena kadang kalau orang udah cerita tuh kan orang malah disela ya kan, habis itu dikasih saran, kamu sih harusnya begini. Kamu mah mending. Kamu mending, aku gini. Benci banget sama kayak gitu. Itu mungkin kalau kayak komunikasi biasa oke lah. Tapi ini kan udah masuk ke benar-benar apa namanya, korban tuh ya kan. Itu mungkin juga boleh dikurang-kurangi bagi yang kebiasaan. Karena bisa jadi karena kita memberikan saran ataupun selaan yang salah tadi, yang tidak tepat, itu bisa jadi memicu korban itu masuk ke modus operation lagi, menekan lagi. Jadi cerita. Oke. Balik lagi traumanya, ditekan lagi. Benar. Tuh kira-kira. Butuh. Yang terakhir mungkin bisa bantulah, entah memang sudah berikan akses untuk ke layanan psikologis yang terdekat, entah ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, bicara psikolog sama psikiater, better mana nih duluan? Langsung ke psikiater apa langsung ke psikolog nih? Mana duluan nih? Soalnya kadang aku ngelihat orang, nggak usah lah bahas pelecehan seksual, bahas secara umum. Mereka tuh takut ke psikiater karena takut ketergantungan obat. Terus habis itu ke psikolog takut dijudge dan segala macam. Menurut Nala gimana? Tergantung kondisi, tergantung keadaan, tergantung keuangan. Betul, keuangan. Bener juga kan? Bisa BPJS nggak? Setahu aku bisa. Yang mana yang bisa diakses tuh lah. Tapi secara umum aku ngasih tahu dua fungsinya aja. Psikiater dia tidak memberikan terapi dan konseling. Dia cuman ada sih yang sebagian memberikan terapi dan konseling, tapi itu enggak psikiater secara umum gitu. Memang ada ahlinya gitu kan. Tapi dia memberikan obat. Dia juga mendiagnosa. Si psikolog mendiagnosa tapi tidak memberikan obat. Bisa memberikan terapi dan memberikan konseling. Nah, yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan gangguan mental misalnya itu apa? Apakah dia membutuhkan obatnya? Mungkin boleh. Misal pada saat dia tuh punya gangguan tidur misal. Nah, kan tuh gangguan tidur kan ya secepat mungkin memang butuh obat supaya dia bisa beristirahat. Mungkin bisa kembali ke psikiater. Tapi gangguan tidurnya nggak hilang juga, malah ketergantungan sama obatnya. Nah, baru bisa dilanjutkan ke psikolog. Oh, berarti boleh berbarengan gitu? Boleh. Oke, sip. Apa lagi nih Nala? Udah habis? Belum. Oh iya, apa ya? Ada nggak kasus yang mungkin dia tadi nggak perlu ke psikolog, cuman bantu dari teman atau dari keluarga, itu dia dapat dukungan sosial, bisa sembuh nggak kira-kira menurut Nala? Oh, bisa. Kalau emang support ya, iya, lingkungannya. Support sistemnya juga bagus, peer friends-nya juga bagus, ataupun lingkungan keluarganya juga suportif, itu mungkin bisa gitu kan. Karena kan nggak semua orang bisa mengakses layanan kesehatan mental ya, terutama di Indonesia ini kan, dimana masih sangat sedikit gitu, minim, dan biaya yang juga memakan biaya yang cukup mahal gitu kan, dibandingkan dengan negara lain. Karena juga masih belum menjadi tujuan utama gitu kesehatan mental di Indonesia, mungkin karena itu juga agak boleh lah gitu, dari lingkungan sosialnya juga membantu. Oke. Kalau misal tadi kita ngomong tadi hearing yang mencobalah untuk mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Kalau kita misal gimana ya, kalau
ada nggak sengaja kita menyakiti Nala tuh. Gimana respon sebaiknya kita kalau kita ngedengerin tuh responnya gimana? Didengerin aja tanpa menyanggah tadi tuh gimana? Ini dengarkan yang gimana dulu. Kalau dengarkan cerita-cerita kayak gini ya nggak masalah aja lah. Iya, maksudnya kita ngeresponnya gitu. gimana? Takut menyakiti gitu loh. Kadang Ke orang-orang yang kayak pengen mau cerita gitu kan. Apa ya? Aku pun juga masih belajar ya sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, kita belajar bareng. Soalnya itu nggak bisa juga orang langsung tahu gitu kan. Iya benar. Langsung tahu cara-caranya Benar, gitu. Karena itu dia berjalan by practice gitu. Dengan learning by practice gitu. Itu bisa datang ketika kita mempraktikannya ataupun kita mempraktikannya lah gitu kan. Tapi ada beberapa teknik gitu kan. Kalau di kami tuh konseling tuh ada beberapa teknik yang mungkin bisa diterapkan gitu orang. Yang pertama tuh validasi emosi. Aku butuh divalidasi. lanjut Nala. Ya, penting sih itu. Ya kan? Kadang orang cerita gini kan. Aku gini, aku gini, kan dengan nadanya yang keras. Tapi dia nggak tahu kalau dia lagi marah. Kok nyindir kok ya? lanjut Nala. Ya kan? Dia nggak tahu kalau dia lagi marah gitu. Yeah. Nah mungkin peran teman atau siapa itu bisa membantu dia memberikan arahan terhadap emosinya. Karena nggak semua orang bisa mengenali emosinya sendiri. Ada namanya kalau di psikologi itu emotional intelligence. Betul. Kadang ada orang memang yang secara emosi dia sudah lebih dewasa dibandingkan orang-orang lain. Itulah orang yang lebih peka terhadap emosinya sendiri dan tahu cara mengelola emosinya sendiri. Nah mungkin itu yang bisa dilakukan. Jadi lebih ditekankan aja gitu orang-orang untuk memvalidasi emosinya. Oke. Itu aja sih ya. Kalau yang lain itu yang penting ya. Iya itu aja yang penting. Selebihnya mungkin lebih ke apa aja. Selebihnya lebih ke kayak small talk gitu sih. Oke. Deep talk. Iya. Last but not least Nala. Oh my god. Sebagai mahasiswa psikolog, Nala punya pesan gak bagi teman-teman yang misal bagi teman-teman yang jadi korban pelecehan seksual lah, tolong sampaikan apa pesannya dalam nih Nala, cobalah Nala, tolong Nala. Pesan bagi kalian yang pernah mengalami pelecehan seksual, yang pasti kalian itu tidak sendiri ya. Betul. Banyak dukungan sosial ataupun dukungan psikologis yang bisa kita akses baik dari teman, keluarga ataupun layanan profesional. Itu mungkin bisa untuk mulai menceritakan permasalahannya ataupun menceritakan pengalaman negatif tersebut. Karena sebenarnya kan bukan berarti mereka ini korban ini yang walaupun diam-diam aja itu bukan berarti mereka tidak kuat. Betul. Justru mereka adalah orang-orang yang kuat karena sudah sampai sejauh ini itu loh, bertahan. Karena nggak banyak juga tuh kasus yang suicide kan, Iya. bunuh diri gitu. Jadi mungkin lebih ke itu aja, pelan-pelan tapi yang penting ada progres yang lebih baik dibandingkan kemarin. Betul. Oke, cukup Nala? Cukup. Oke, teman-teman, kita sudah ada di akhir sesi podcast episode ketiga ini. Tadi juga Nala sudah berbagi pengalaman dan ilmunya sebagai mahasiswa psikolog mengenai perspektif pelecehan seksual ini. Aku juga mau berpesan ke teman-teman semua, tolong jangan diam karena ya seperti yang dikatakan Nala tadi, kalian tidak sendiri. Cobalah cari ruang aman itu, temukan ruang aman itu. Yes, betul. Benar. Yes, betul lah. Terus oke. Mungkin dari aku Hairunisa Pulungan dan Nala Wijaya Purba. kami pamit undur diri teman-teman. See you. See you. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.